Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Saleh dari program studi PPJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan memaparkan simulasi implementasi blueprint ERP untuk sistem penerimaan siswa baru di SMA Negeri Banat. Poin pertama yaitu latar belakang. Penerimaan siswa baru di SMA Negeri Banat masih dilakukan secara manual atau semi digital, sehingga sering terjadi keterlambatan, duplikasi data, dan kurang transparan. Dengan ERP, proses ini diharapkan lebih terintegrasi secara real time dan efisien. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana merancang sistem ERP yang mendukung proses penerimaan siswa baru secara terintegrasi, dan modul-modul apa saja yang diperlukan, serta bagaimana merancang alur data yang efisien. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana merancang blueprint ERP dalam modul, mendukungnya, serta manfaatnya untuk mempermudah administrasi sekolah, memberikan informasi yang jelas untuk calon siswa, dan menjadi pedoman bagi pengembang sistem. Berikut batasan masalah dan ruang lingkup. Batasan masalah penelitian ini hanya mencakup proses PMB di SMA Negeri Banat, mulai dari pendaftaran, verifikasi seleksi, hingga pengumuman. Ruang lingkup hanya perancangan blueprint ERP berbasis web tanpa membahas detail teknis coding. Analisis proses bisnis. Proses bisnis meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, seleksi otomatis, dan pengumuman hasil seleksi. Rekomendasi modul ERP. Modul yang direkomendasikan antara lain modul registrasi, verifikasi dokumen, seleksi, informasi kelulusan, pelaporan keuangan, SDM, dan modul notifikasi. Berikut adalah diagram alur proses bisnis. Berikut ini adalah alur proses bisnis. Calon siswa dibuka portal, membuat akun, mengisi formulir, kemudian sistem menyimpan data, dan admin melakukan verifikasi. Seleksi berjalan secara otomatis, hasilnya ditampilkan pada dashboard. Siswa dan admin mencetak laporan. Berikut ERD. Entity Relationship Diagram terdiri dari entitas, yaitu berupa user, siswa, dokumen, nilai, hasil seleksi, dan admin dengan relasi antar tabel yang mendukung proses verifikasi dan pelaporan. Berikut DFD level 0. Diagram level 0 menunjukkan interaksi antara calon siswa sebagai aktor eksternal dan admin PMB. Data pendaftaran diproses dan hasil seleksi dikirimkan kembali melalui sistem. Berikut DFD level 1. DFD level 1 menjabarkan proses autentikasi pengguna, pendaftaran data, verifikasi seleksi, dan pengumuman hasil. Berikut desain antarmuka siswa. Antarmuka siswa meliputi halaman beranda, login pendaftaran, pengisian nilai rapor, konfirmasi, dan cetak surat keterangan lulus. Berikut simulasi transaksi. Simulasi transaksi dalam presentasi ini mencakup formulir pendaftaran, diterima sebagai sales order, dokumen diverifikasi sebagai purchase order, dan laporan pembayaran dicetak sebagai accounting report. Pada bagian ini saya akan menunjukkan demo program secara langsung sebagai bentuk simulasi implementasi blueprint ERP untuk proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri Banat. Di dalam demo ini saya akan mempraktikkan langkah-langkah mulai dari membuka portal pendaftaran, mengisi formulir sebagai calon siswa, proses verifikasi oleh admin, hingga menampilkan laporan pembayaran. Setelah siswa berhasil mengakses website tersebut, maka akan masuk pada halaman beranda. Pada halaman ini merupakan tampilan awal dari
website penerima mahasiswa baru SMA Negeri Banat. Di sini terdapat tentang sekolah, informasi sekolah, dan juga halaman kontak dan lokasi sekolah. Nah, di sini jika siswa sudah memiliki akun maka bisa login. Jika belum memiliki akun maka registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menunjukkan registrasi atau langkah-langkah untuk pendaftaran di SMA Negeri Banat. Nah, pada form ini merupakan form pendaftaran di SMA Negeri Banat. Sini kita bisa baca ketentuan. Sini saya coba membuat, jadi saya coba cepat-cepat saja. Di sini kita dapat mengisi NISN, ini nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, misalnya Maluku, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, agama, status dalam keluarga, misalnya anak kandung atau anak angkat, alamat, nomor handphone. Setelah itu kita pilih lanjut. Nah, di sini terdapat pendaftaran untuk data diri orang tua. Nama ayah, pendidikan, misalnya SMA, pekerjaan, tani misalnya, penghasilan, nomor telepon, berikutnya data ibu juga sama, nama lengkap, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, nomor handphone. Dan jika ada orang tua wali silakan isi. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, berikut data sekolah sebelumnya. Nama sekolah, misalnya satu sekolah negeri atau swasta. Nah, di sini jika nilai kurang lebih dari 75, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Jika lebih berarti lulus. Ini sorry saya coba isi asal-asalan saja. Lanjut kita klik lanjut. Kita tinggal centang karena sudah lengkap. Nah, kita langsung masuk pada menu dashboard. Di sini ada jika dari admin sudah melakukan verifikasi info kelulusan, jika lulus atau tidak maka akan keluar pada menu pengumuman ini. Pada halaman ini merupakan halaman login admin. Masukkan username dan paspor. Nah, setelah berhasil login maka akan menu dashboard, di mana kita bisa lihat
Saya bisa lihat tadi di mana ada mahasiswa yang baru daftar tadi, yaitu Saleh. Nah, ini. Sini saya bisa verifikasi. Setelah saya verifikasi, login, maka akan ada notifikasi di halaman dashboard seperti selamat Saleh lulus seleksi sebagai calon peserta didik baru SMA Negeri Banat. Silakan cetak surat pengumuman sebagai bukti lulus seleksi. Jadi saya bisa cetak jika ingin mencetak. Kurang lebih seperti ini aplikasi yang saya buat atau yang berbasis website di SMA Negeri Banat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem ERP untuk PMB SMA Negeri Banat mendukung proses yang lebih struktur dan efisien. Saran dari saya adalah perlunya pelatihan rutin admin, evaluasi sistem secara berkala, dan infrastruktur server yang handal. Demikian simulasi implementasi Blueprint ERP ini. Link video presentasi ini dapat diakses melalui link pada slide terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.